A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, seperti janji Mang Sukir, akan melanjutkan dan menamatkan cerita yang berjudul Anakku Gila Karena Ulahku. Sekali lagi Mang Sukir minta maaf karena baru bisa melanjutkannya. Dan bagi teman-teman yang belum mendengarkan part 1 sampai part 7, linknya sudah saya sertakan ada di deskripsi. Oke, sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sepanjang hidup, Bagas tinggal di dalam kurungan yang membelenggunya. Waktu terus bergulir dari tahun ke tahun. Aku yang merawatnya merasa bosan dan kadang tidak memperdulikan keadaan Bagas. Terserah dia mau makan atau tidak, aku sudah muak. Kadang aku berpikir, mengapa Bagas tak juga membaik? Padahal waktu yang dilaluinya sangatlah panjang. Apa dia tidak bosan hidup dalam kerangkeng? Kedinginan sepanjang malam, tertunduk bertahun-tahun di dalam ruangan sempit dan becek, berselimutkan kotoran-kotorannya sendiri. Dari tahun ke tahun itu tidaklah mudah. Tahun ini memasuki tahun 2010. Entah tahun keberapa Bagas akan sembuh. Aku juga berharap ada sebuah keajaiban. Dek, Bagas sudah diberi makan? Tanya Mas Ruci menepuk pundakku. Aku menoleh ke arah laki-laki yang kian senja di belakangku. Belum, sebentar lagi, sahutku malas. Apa dia tidak bosan bertanya dengan pertanyaan yang sama? Sudah makan apa belum? Aku saja yang ditanya terus bosan. Mas Ruci sudah sering sakit-sakitan. Sama, aku pun demikian. Mungkin faktor usia dan kelelahan. Kadang anak muda mana tahu, mereka justru menuduhku yang bukan-bukan. Papa itu sudah tua. Berhentilah bekerja, ucap anak pertama Mas Ruci. Sorot matanya tajam ke arahku. Memangnya apa yang kuperbuat? Tinggallah bersama aku, Pak. Hidupku sudah mapan. Tak perlu Bapak capek-capek kerja. Tiada hari tanpa bekerja. Apa perempuan tua keras kepala itu yang membuat Papa begini? Dan banyak omongan yang membuatku sakit hati. Kalau memang Mas Ruci bekerja untukku, apa itu salah? Tidak kan? Kewajiban dia sebagai suami menafkahiku. Dek, malah ngelamun. Aku tersentak kaget. Akhir-akhir ini fokusku menjadi kurang. Aku lihat Mas Ruci sedang meminum obatnya ketika dia hendak ke kamar. Mas tidak kerja? Tanyaku. Langkahnya terhenti. Kemudian dia menatapku sambil menghela napas. Aku berbaring dulu agar obatnya bereaksi. Aku menganggukkan kepala, mengulas senyum tipis padanya. Mas Ruci melangkah pergi dengan kaki terpincang-pincang. Kemarin sore dia terpleset hingga kakinya terkilir. Aku kembali ke dapur mengisi plastik hitam dengan beberapa centong nasi dan lauk. Mengisi botol plastik dengan air. Kini, tak lagi baskom sebagai wadah makanan untuk Bagas. Pernah dulu, saat aku memberinya makanan pakai baskom, ketika aku memasukkan baskom ke kurungan,
Tanganku digigitnya. Sejak saat itu, aku tak lagi memberinya makanan dengan wadah baskom. Sekarang beralih memakai plastik dan melemparkannya. Menjadi mudah bukan? "Nih, dimakan," ucapku ketus. Aku melemparkan botol dan bungkusan plastik itu ke dalamnya. Selain berlantaikan tanah yang becek, sampah-sampah plastik juga berserakan di dalam sana. Cuma Mas Ruji yang telaten membersihkannya. "Kapan kamu sembuh, Leh? Ibu sudah bosan mengurus kamu seperti ini. Kamu pikir tidak capek seperti ini, hah?" Aku membentaknya dari luar. Bagas hanya terlihat matanya dari lubang dinding papan itu. Senyumnya mengembang seperti mengejekku. Namun, tatapan matanya hampa. Kosong, tak ada gairah. Oh iya, Bagas tidak lagi berteriak-teriak atau memaki. Dia diam 1000 bahasa. Sekali bersuara jika dia meminta makan. Taunya makan saja. Dia pikir tidak beli dengan uang. Zaman semakin maju, apa-apa bernilai tinggi harganya. "Mati kek, biar kesusahanku berkurang," umpatku kesal. Bagas tak bereaksi. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, membenturkan kepalanya ke dinding. Dengan benturan kecil bergumam tak jelas. Rupanya tak lagi terawat. Hitam, dekil dan rambutnya acak-acakan. Tubuhnya mengeluarkan aroma bacin karena tak mandi. Pesing dan bau menjadi satu. Membuatku tak betah berlama-lama. Gegas aku pergi dari tempat itu. Zaman sudah berbeda, namun aku tak bisa mengubah ataupun ikut-ikutan. Lihat saja dapurku. Aku masih setia menggunakan tungku dapur yang terbuat dari tanah liat. Kata orang kompor gas itu praktis, tapi aku takut menggunakannya. Sudah 1 jam Mas Ruji tak kunjung bangun. Apa obatnya membuat ia mengantuk? Jam menunjukkan pukul 11 siang. Artinya matahari sebentar lagi akan terik. "Mas," panggilku pelan. Aku guncang pundaknya. Sahutnya. Mas Ruji membalikkan tubuhnya ke arahku. "Sudah mau siang, kok gak ke ladang? Mau makan apa besok kalau tidak dipanen hari ini?" Aku beranjak pergi. "Tanggung, sebentar lagi zuhur." Aku berjalan menatap keluar jendela. Kini, suasana tak seperti dulu. Biasanya anak-anak berlari-lari di depan rumahku usai mengecek Bagas. "Bu, kalau Bagas menikah nanti, ibu ikut Bagas ya?" Aku tersenyum mendengarnya. "Emangnya ibu mau cucu berapa dari Bagas?" tanya Bagas. Ia menatap potret Dewi. Wajahnya berseri-seri karena bahagia. Gadis cantik berkulit kuning langsat. Rambutnya tergerai, lesung pipi membingkai wajahnya. Gadis yang sopan dan bersuara lembut. Bagas sangat mencintainya. Hari-hari Bagas semangat bekerja untuk mengumpulkan modal nikahnya. Hitungan minggu lagi, pernikahan akan digelar. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. "Bagas! Bagas!" teriak Narto, teman Bagas. Dia berlari sambil melemparkan sepedanya di sembarang tempat. Aku dan Bagas terkejut melihat Narto. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya juga gemetaran. Pria bertubuh subur itu terduduk di teras rumah.
Ada apa, Nar? Kayak dikejar setan, tanya Bagas santai. Ia sembari mengunyah makanan di dalam mulutnya. Anu, Dewi Gas. Iya, Dewi kenapa? Ngomongnya yang jelas, bentakku tak sabaran. Tetangga yang ikut membantu menyiapkan pernikahan Bagas ikut nimbrung. Dewi ketabrak truk tangki gas. Ayo ke sana. Bagas disambar petir di tengah hari. Bagas yang hampir limbung di Papa Narto dan beberapa orang di rumahku. Aku saja tidak kuat mendengar berita ini, apalagi Bagas. Bagas tidak bisa berkata-kata. Air matanya tak dapat ia bendung. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya menjadi lemas. Aku ikut menguatkannya dan mengantar Bagas menemui Dewi. Di sana, ramai orang berkerumun di jalan raya. Sebagian mengepung sopir truk dan sebagian lagi berkerumun pada sosok yang tergeletak di atas jalan raya. Bagas tak kuasa berdiri, kakinya gemetaran. Aku berusaha memapa tubuhnya, memaksakan Bagas melangkah dan mendekati sosok yang tergeletak itu. Tubuhnya tak bergerak lagi. Dewi, sayang. Bagas terduduk di aspal. Tangannya bersiap membuka penutup jarik di atas wajah Dewi dengan pelan-pelan. Tangannya gemetaran. Terpaku tak mampu memindahkan jarik itu. Gas, jangan dibuka, Le. Aku membujuknya. Aku tahu Bagas tak mampu menahan kepedihan ini. Untuk itu aku melarangnya. Bagas mau lihat, Bu. Tangisnya tertahan. Tapi, Le, kain jarik itu terbuka. Ya Allah, Dewi bangun. Jangan tinggalkan aku begini. Air mata Bagas pecah, tumpah ruah. Perih bagai ditabur garam di atas luka. Hati Bagas terkoyak hancur tercabik-cabik. Kondisi Dewi mengenaskan. Kepalanya yang bagian atas terbelah dua, hingga otaknya terburai keluar. Kulit wajahnya mengelupas dan menggantung. Merah bersimbah darah. Ya Allah. Bagas menangis dan berteriak histeris. Kenapa Dewi dibiarkan begini, Apa kalian buta? Apa kalian tak punya hati membiarkan Dewi tergeletak di sini? Bagas tak mampu melanjutkan ucapannya. Ia memeluk tubuh Dewi erat. Tidak ada rasa jijik ataupun geli. Bagas mencium wajah Dewi, mengusap-usap wajah pucat bersimbah darah itu. Anak laki-lakiku rapuh, kacau dan hilang kesadaran. Dia tak kuasa menahan duka hingga tak sadarkan diri. Orang-orang menatapnya iba dan mengelus dada. Tak menduga, aku juga demikian. Tak mengira jika Dewi, calon menantuku, akan pergi untuk selama-lamanya. Luka ditinggal mati oleh orang terkasih tertoreh di dalam hati kami yang ditinggalkannya. Juga Bagas, ia belum siap menerima kenyataan ini. Sepanjang jenazah diurus, Bagas tak sadarkan diri. Begitu besar cintanya kepada gadis malang itu. Bagas menangis menepuk-nepuk dadanya sendiri. Dia mengekspresikan rasa sakit yang begitu dalam. Dewi berselimutkan tanah. Dia tak akan pernah kembali lagi dalam pelukan Bagas untuk selama-lamanya.
tersisa kenangan yang menemani kesepian Bagas. Sangat sulit menepis kenangan manis bersamanya. Mungkin Bagas akan ikhlas jika cara perginya Dewi tidak seperti itu. Bagas berusaha mencari cara agar mudah melupakan mendiang Dewi. Namun, semakin terluka jika Bagas berusaha menghapus kenangan itu. Lukanya semakin menganga lebar. Jiwanya terpukul atas kepergian kekasihnya. Duka belum usai. 4 bulan ditinggal Dewi. Mas Hemin, suamiku juga ikut meninggalkan Bagas. Sebagai anak yang dekat-dekatnya, Bagas pun jiwanya kembali terguncang. Bagas semakin terpukul dan terpuruk. Dia mengurung diri. Tak hanya Bagas, aku juga merasa kehilangan separuh kehidupanku. Ditinggal suami tercinta untuk selama-lamanya. Bagaimana rasanya? Itu menyakitkan. Hampir saja aku kehilangan akal. Suatu hari Bagas, "Bu, izin pamit untuk merantau," ucapnya padaku. Aku tidak menyahut. Tega-teganya dia mau meninggalkanku yang masih berduka. "Mau kemana?" tanyaku, menatap Manik Teduh yang menyimpan luka itu. "Pergi jauh, melupakan kenangan Dewi. Jika di sini terus, Bagas tak sanggup, Bu." Bagas memohon. Dengan berat hati aku pun mengizinkannya. Aku tak bisa melarang atau mencegahnya. Aku tahu apa yang ia rasakan. Perasaan itu sama yang aku rasakan juga. 4 bulan Bagas merantau. Akhirnya dia kembali pulang. Mungkin dia sudah mampu melupakan kenangannya dengan Dewi. 7 bulan pula aku pun siap melupakan mendiang Mas Hemin, membuka lembaran baru. Akhir-akhir ini, pulang dari rantau sikap Bagas berubah. Ia tak lagi murung, tersenyum sendiri. Ya, Bagas jatuh cinta pada seseorang di desa ini. Aku pernah muda. Tentu gelagat seperti itu menandakan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. "Bu, Bagas menyukainya," ucapnya. "Siapa?" tanyaku penasaran. "Cempaka." Bagas menunduk malu. Sebenarnya aku keberatan karena bersamaan dengan itu, aku juga sedang jatuh cinta pada Mas Ruji. Aku tak pernah merespon ucapan Bagas. Bukan karena aku tak menyukai Cempaka. Namun, perbedaan kastalah yang membuatku urung dan ragu. Toh, Bagas belum benar-benar melupakan mendiang Dewi. Takutnya, ia hanya melampiaskan kesepiannya dan berusaha jatuh cinta terhadap Cempaka. Bukan aku tak merestuinya. Hanya saja aku ingin Bagas berusaha sendiri, menaklukkan hati Cempaka. Dulu, ketika dia menyukai Dewi, akulah yang berbicara soal cintanya. Tapi kali ini tidak. Biarkan saja Bagas yang berusaha. Pemalu boleh, jangan berlebihan juga. Aku menunggu Bagas mengungkapkan cintanya. Namun, tak kunjung ia menyatakan cinta pada Cempaka hingga gadis itu dinikahi orang lain. Kedua kalinya cinta Bagas kandas. Pertama, terpisah oleh maut. Dan kedua, Bagas mencintai tanpa dikatakan. Ya, dia hanya memendam perasaannya sendiri. Cinta bertepuk sebelah tangan. Tak mampu berkata-kata hingga cintanya dia yang rasa seorang diri. "Assalamualaikum." Suara seseorang dari luar cukup mengagetkan lamunanku.
Aku bergegas berdiri sambil mengusap pipiku yang basah. Bekas aku menangis mengingat momen di mana sebelum Bagas mengalami gangguan jiwa. Norma, untuk apa dia kemari? Dan siapa orang-orang itu? Waalaikumsalam. Aku melongo keluar. Norma dan 3 orang laki-laki berpakaian seragam dinas. Dan di halaman rumahku terparkir sebuah mobil berplat rumah sakit. Ada apa? Tanyaku menyelidik. Izinkan kami masuk dulu, Mbak Sum. Norma nyelonong masuk. Ia menyenggolku yang sedang berdiri di ambang pintu. Kedatangan Norma dan 3 orang tersebut ingin membawa Bagas berobat ke rumah sakit jiwa. Enak saja, emangnya tinggal di sana itu gratis. Aku menolak mereka. Yuk, kali ini saja. Jangan egois jadi orang tua. Kasihan Bagas. Dia juga keponakanku. Terang Norma sembari memohon padaku. Karena keramaian di ruang tamu, Mas Ruci terbangun. Dia ikut nimbrung pembicaraan kami. Putranya kita bawa dulu untuk direhabilitasi. Diobservasi agar tidak salah dalam mendiagnosa penyakitnya. Tidak lama kok, paling seminggu atau 2 minggu. Ucap bapak-bapak berbadan subur dan berkepala plontos. Aku gamang, menunduk dalam-dalam. Apa Mbak Ayu keberatan soal biayanya? Ucapan Norma tepat sasaran. Itu yang saat ini mengganjal di pikiranku. Uang yang selama ini aku kumpulkan bukan untuk berobat Bagas, tapi untuk pergi umroh. Aku diam tak menjawab. Kita patungan deh. Aku sudah dapat izin dari Mas Yatin. Yang penting Bagas sembuh yuk. Ucapnya meyakinkanku. Mas Ruci menggenggam jemariku. Bawa saja Pak, biar anak saya sembuh. Tugas Mas Ruci. Aku menoleh ke arahnya. Benar-benar tak menyangka Mas Ruci meluncurkan kata-kata yang tidak aku suka. Sampai kapanpun aku tidak menyetujuinya. Tapi Mas, biar Bagas sembuh. Aku memilih diam karena banyak orang. Jika ribut-ribut soal Bagas, bisa dipastikan merekalah yang menganggap aku gila. Kali ini aku tak banyak berkutik. Aku ikuti kemauan adik kurang ajar itu dan juga Mas Ruci. 3 orang petugas rehabilitasi sosial itu pergi membawa Bagas. Norma dan Mas Ruci ikut mengantarkannya. Aku memilih diam saja, memijat kepala yang semakin terasa sakit. Buang-buang duit saja. Aku membatin. Di sisi hati yang hitam, aku tak menyukai keputusan ini. Sungguh sangat berat bagiku. Di sisi lain, aku merasa lega karena terlepas dari tanggung jawab soal memberi makan dan minum untuk Bagas beberapa waktu ke depan. Lihat saja, aku akan membawa Bagas kembali. Aku mengepalkan tangan, rasanya hendak meninju saja. Impianku hilang sia-sia. Kapan aku bisa pergi umroh? Kapan? Uang yang aku tabung lama-lama habis. Lagi-lagi soal Bagas. Aku menghela napas panjang. Rasanya dadaku terasa sesak oleh beban. Aku frustasi, meremas ujung bajuku, menjambak rambut yang memutih. Astagfirullah. Apa bisa ya Allah? Kataku berputus asa.
Setelah sekian jam menunggu kedatangan Mas Ruji, akhirnya pria tinggi berambut putih itu datang dengan mengendarai mobil travel. Wajahnya tampak sedih dan kelelahan. Aku menyambutnya di depan teras. "Habis berapa uangnya?" Mas Ruji belum juga masuk sudah aku berondong dengan pertanyaan. "Bagas tidak gila kan? Dia hanya pura-pura. Buang-buang uang saja tahu Mas. Apa Mas tidak capek cari uangnya? Lama loh ngumpulin." "Cukup Sumina," Mas Ruji membentakku. Ia juga mengacungkan jari telunjuknya ke arah mukaku. "Rasa lelahku belum juga sirna. Kamu sibuk menanyakan pertanyaan yang membuatku muak." Lagi, nada bicaranya meninggi. Memangnya salah ya jika aku menanyakan hal itu? Wajar kan? Di dalam uang itu ada jerih payahku juga. Tentu, aku merasa berat hati. Walaupun Bagas adalah anakku sendiri. Mas Ruji meninggalkan aku di teras depan. Sudah berapa kali dia membentakku. Sudah tak terhitung lagi. Rasanya hatiku mulai mengeras dan ingin melawannya. Mas Ruji duduk di ruang makan, menghabiskan 2 gelas air minum, mengelap wajahnya dengan sapu tangan berwarna abu-abu. Tangan kanannya ia letakkan di atas meja dan menumpuk kepalanya dengan malas. Aku menjadi serba salah. Berdiri melihatnya dari belakang punggungnya. Kemudian aku masuk ke kamar, menangis diam-diam di sana. Mas Ruji berubah. Aku mengusap air mata kananku yang jatuh ke pipi. Bersandar di dinding kamar sambil memeluk bantal yang sudah lembek dan lusuh. Jika dalam 1 minggu Bagas tidak membaik, akan aku bawa pulang dengan paksa. Percuma di sana lama-lama jika hasilnya sama saja. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.